Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran dari Lembaga Pengembangan Pendidikan LPP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenalkan, saya Siti Diah Handayani. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi tentang strategic management, khususnya tentang generic competitive strategies. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah masuk ke dalam tahapan-tahapan di dalam strategic management, di mana dalam tahapan ini terdapat 5 tahapan di dalam strategic management. Tahapan pertama adalah bagaimana sebuah perusahaan mampu untuk mengembangkan strategic vision dan juga misi. Kemudian tahapan yang kedua adalah mengembangkan tujuan dari organisasi. Kemudian pada tahapan ketiga ini adalah bagaimana perusahaan itu mampu untuk menciptakan atau memilih sebuah strategi untuk mencapai tujuan. Nah, pada materi kali ini kita akan masuk kepada tahapan yang ketiga. Ada berbagai macam strategi yang bisa dipilih oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Di antaranya yang paling penting atau yang paling mendasar adalah generic competitive strategy. Materi ini disampaikan oleh Michael Porter dan merupakan bagian yang paling penting di dalam kita membahas tentang strategic management. Apa yang dimaksud dengan competitive strategy atau generic competitive strategy? Jadi competitive strategy adalah sebuah game plan spesifik dari manajemen untuk memenangkan persaingan dan bagaimana menimbulkan competitive advantage atau keunggulan bersaing melebihi atau di atas para pesaingnya. Kemudian tujuan dari generic competitive strategy adalah menghadapi pesaing dengan cara yang lebih elegan, yaitu dengan cara bagaimana bisa memuaskan kebutuhan konsumennya dan juga memenuhi preferensi dari para pelanggannya. Ada 2 pertanyaan penting yang harus dijawab ketika kita akan belajar atau kita akan menentukan strategi kompetitif mana yang akan kita pilih. Yang pertama adalah bagaimana posisi relatif perusahaan di dalam sebuah industri. Lalu yang kedua adalah apakah profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba itu berada di atas atau di bawah rata-rata industri. Kalau kita belajar pada generic competitive strategies yang disampaikan oleh Michael Porter, ada 5 macam strategi yang bisa dipilih oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu boleh memilih salah satu saja atau mengkombinasikan di antara beberapa strategi yang ada di sini. Yang paling penting adalah yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu di mana atau siapa sesungguhnya pasar sasaran perusahaan. Apakah produk perusahaan itu bisa menyasar pada sasaran yang luas ataukah menuju atau memilih penceruk-penceruk pasar atau sasaran-sasaran yang lebih sempit atau fokus. Kemudian yang kedua adalah tipe keunggulan bersaing apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Apakah perusahaan itu lebih pada biaya yang rendah ataukah pada keunggulan-keunggulan tertentu yang sifatnya adalah berbeda dengan para pesaingnya. Ada 5 strategi yang bisa dipilih. Yang pertama adalah strategi keunggulan biaya menyeluruh atau diberi nama overall low cost strategy. Kemudian yang kedua adalah strategi diferensiasi. Kemudian yang ketiga adalah strategi fokus untuk biaya rendah atau low cost. Kemudian strategi fokus diferensiasi. Dan yang terakhir adalah best cost provider strategi atau strategi biaya terbaik. Ada beberapa ketentuan ketika perusahaan itu akan memilih strategi tersebut. Di antaranya adalah overall low cost strategy. Overall low cost strategy ini menekankan pada
produk-produk standar ya dengan biaya per unit yang relatif murah dan overall low cost strategy ini cocok apabila produk perusahaan itu atau konsumen perusahaan itu fokus untuk menekan biaya karena sensitivitas harga itu sangat tinggi. Jadi kalau konsumen itu relatif sensitif terhadap harga, maka overall low cost strategy ini adalah merupakan pilihan yang tepat bagi perusahaan. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan strategi low cost tersebut ya? Ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan biaya yang rendah untuk harga termurah di bawah pesaing, itu untuk pembeli yang sensitif terhadap harga supaya meningkat profitabilitasnya. Kemudian yang alternatif yang kedua adalah bahwa perusahaan bisa mempertahankan biaya yang ada saat ini yang tidak terlalu murah guna untuk mempertahankan market share saat ini ya, sehingga profit margin itu tinggi dan juga total profit dapat meningkat. Kemudian bagaimana agar perusahaan bisa mencapai low cost strategi ini? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan supaya perusahaan itu bisa memberikan harga yang paling rendah di antara para pesaingnya. Ada 8 minimal ya, ada minimal 8 hal ya, aktivitas yang bisa dicapai untuk mencapai harga yang lebih murah dibanding dengan pesaing. Berikut ini diantaranya bisa saya sebutkan yaitu skala ekonomis, jadi jumlah produksinya bisa ditingkatkan supaya biaya bisa ditekan serendah mungkin. Kemudian berusaha untuk mencapai full capacity ya, dengan kapasitas yang tinggi pastinya juga akan membuat biaya menjadi lebih murah dan seterusnya. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi ini berbeda dengan low cost strategy karena ini berkebalikan ya dengan low cost strategy. Untuk strategi diferensiasi ini justru kita bisa terapkan untuk konsumen-konsumen yang tidak terlalu sensitif terhadap harga, tetapi mereka ingin mencari sesuatu yang berbeda. Misalnya keunikan, kualitas yang lebih baik, layanan yang lebih cepat, dan seterusnya. Kemudian ada beberapa hal yang bisa membuat strategi diferensiasi ini tidak berhasil. Di antaranya adalah jika pesaing itu dengan mudah bisa meniru diferensiasi atau keunggulan-keunggulan unik yang dimiliki oleh produk perusahaan. Lalu yang kedua, apabila keunikan dari atribut produk itu ternyata tidak penting bagi konsumen. Dan yang ketiga adalah bila naiknya biaya akibat diferensiasi ini bisa mengikis profitabilitas perusahaan. Kemudian ada strategi terbaru dari Michael Porter yaitu yang disebut dengan Best Cost Provider Strategy. Strategi ini merupakan gabungan antara low cost dan juga diferensiasi. Dia berada di tengah-tengah di antara 4 strategi tersebut. Lalu strategi yang keempat dan juga kelima adalah strategi fokus. Strategi fokus ini bisa diterapkan apabila perusahaan hanya membidik segmen-segmen yang bersifat segmen yang sempit ya. Kemudian juga kita harus memilih apakah segmen tersebut adalah segmen yang relatif sensitif terhadap harga ataukah tidak. Apabila segmen yang sempit tadi sensitif terhadap harga, maka strategi fokus biaya rendah itu yang paling tepat untuk dipilih. Sementara sebaliknya, kalau segmen pasar yang sempit tadi ternyata dia mengedepankan atau memilih justru dari sisi kualitas, dari sisi
keunikan, dari sisi layanan yang spesial ya, maka strategi fokus diferensiasi itu yang paling tepat untuk kita pilih. Baik, 5 strategi itulah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.